Halo kawan-kawan. Ya, selamat datang kembali. Hari ini saya tidak membahas jam tangan seperti dua video saya sebelumnya. Hari ini saya akan membahas sedikit soal falconry. Temanya hari ini adalah falconry dan konservasi. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi, apa sih itu falconry? Falconry itu sejatinya adalah olahraga berburu dengan menggunakan burung pemangsa. Jadi seperti elang, alap-alap, terus raja wali atau hawk ya bahasa Inggrisnya. Nah, jadi kegiatan berburu yang menggunakan burung pemangsa. Jadi burung pemangsa itu dilatih agar mampu berburu berdampingan dengan manusia, dengan manusianya, dengan orang yang melatihnya yang disebut falconer. Kalau dulu itu tujuannya adalah untuk mencari makan ya. Kalau sekarang mungkin untuk hobi berburu. Nah, eh, sejak kapan sih falconry ini ditemukan? Nah, jadi falconry ini adalah termasuk salah satu olahraga tertua di dunia, field sport, olahraga lapangan ya. Tercatat itu berkembang di Eropa sekitar abad ke-7 saat suku-suku di Jerman mulai berburu menggunakan burung pemangsa. Lalu 2 abad kemudian tradisi ini menyebar ke seluruh Eropa Barat dan Britania Raya. Menurut catatan UNESCO sendiri, berdasarkan bukti sejarah yang ditemukan di Timur Tengah, falconry telah dipraktikkan lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Jadi kemungkinan besar itu bermulanya di Timur Tengah. Setelah itu baru menyebar ke belahan dunia lain. Lalu apakah di Asia juga ada? Ya, tradisi falconry juga ditemukan di Asia seperti Korea, Jepang, Cina. Cina saya rasa seingat saya ada sih di Cina. Tapi di Indonesia kita tidak mengenal budaya falconry. Ya, meskipun sekarang teknik itu diadaptasi oleh beberapa lembaga konservasi yang digunakan untuk melatih burung dengan tujuan untuk komersil dan sebagai sarana edukasi. Jadi contohnya ya seperti bird show yang di beberapa lembaga konservasi atau kebun binatang itu diadakan untuk mengedukasi penonton seperti apa sih burung-burung pemangsa ini ketika terbang dan mungkin berburu. Lalu apakah semua burung pemangsa bisa digunakan untuk falconry? Jawabannya tidak semua. Karena kegiatan falconry ini membutuhkan burung dengan kemampuan terbang yang bagus, dengan agility yang tinggi, lalu agresif mengejar mangsa, dan umumnya itu adalah burung diurnal. Walaupun mungkin beberapa falconer memakai burung nokturnal ya, seperti eagle owl. Tapi umumnya sih burung-burung diurnal, burung yang aktif di siang hari. Nah, jadi kalau kita bicara burung-burung seperti vulture, scavenger gitulah yang uh, tidak selalu aktif berburu tapi bisa bisa mengkonsumsi uh, makanan-makanan sisa atau bangkai-bangkai itu tidak tidak cocok untuk kegiatan falconry karena mereka tidak mempunyai kemampuan terbang yang baik dalam mengejar mangsa, tidak punya agility. Nah, baik kita lanjut ke konservasi dan pemanfaatan dalam konservasi. Jadi itu tadi falconry sudah kita bahas, kita masuk ke konservasi dan pemanfaatan dalam konservasi.
Konservasi itu adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Jadi, yang dimaksud konservasi itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Jadi, komponen-komponen alam tuh yang dibutuhkan manusia bisa dikelola dan dimanfaatkan, tapi harus secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya. Jadi biar persediaannya itu tetap ada. Jadi pemanfaatannya bisa berlanjut ke generasi-generasi berikutnya. Bagi saya sendiri, konservasi adalah segala upaya atau tindakan yang dilakukan manusia yang hasilnya adalah terjaganya kelestarian sumber daya alam, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik disadari atau tidak disadari. Jadi bagi saya itu makna konservasi luas sekali. Bahkan ketika kita tidak membuang sampah sembarangan saja, itu sudah termasuk upaya konservasi yang tidak kita sadari. Jadi baik dampaknya langsung ke ekosistem ataupun tidak langsung sekalipun, itu adalah konservasi. Jadi semua kegiatan manusia yang hasilnya adalah terjaganya kelestarian sumber daya alam, itu bagi saya adalah konservasi. Nah, lalu makna lestari sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tetap seperti keadaan semula. Jadi uh, seperti keadaan semula, ekosistem itu berjalan secara sempurna, ciptaan Allah, yang harus kita kagumi karena itu sistem yang bekerja secara seimbang, banyak komponen yang ada di dalamnya bekerja saling saling berkaitan. Nah, jadi maksudnya adalah ekosistem itu bekerja seperti keadaan sebelumnya, masih tetap dalam keadaan seimbang. Dan menurut saya kelestarian alam adalah kondisi di mana ekosistem alam masih bekerja secara seimbang dengan berbagai macam komponen yang tetap bertahan atau terjaga keberadaannya, di mana populasi satwa dan tumbuhan natif tetap seimbang dan komponen tak hidup sebagai bagian dari ekosistem tidak rusak dan tercemar meskipun manusia melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam. Nah, jadi ketika manusia melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya alam, tapi keadaannya masih tetap lestari, komponen-komponennya masih tetap terjaga, spesies-spesies pendukung dari ekosistem itu keberadaannya masih tetap terjaga dan tetap seimbang. Tidak hanya komponen makhluk hidupnya, tapi juga komponen tak hidupnya seperti tanah, terus air, udara, itu juga dalam keadaan baik dan tidak tercemar. Nah, jadi bagi saya itulah makna kelestarian alam. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah ketika satu spesies populasinya itu di alam sudah sangat berkurang, sangat sedikit, tetapi di captivity atau mungkin di penangkaran itu jumlahnya banyak. Seperti contohnya itu, saya ambil contoh saja ya. Contohnya itu mungkin murai batu ya, murai batu atau cucok rowo ya. Itu kan di captivity banyak tuh, mungkin ada banyak penangkar yang menghasilkan spesies-spesies tersebut. Tapi nyatanya di alam liar, di habitat aslinya itu kita jarang sekali menemukan. Nah, apakah itu disebut lestari? Bagi saya pribadi itu tidak bisa dikatakan lestari. Karena akan dikatakan lestari ketika spesies tersebut, individu-individu tersebut berfungsi bagi alam, berada di habitatnya, berfungsi bagi alam, menjalankan fungsi ekologisnya bagi ekosistem, sehingga membantu ekosistem tetap seimbang.
Dalam konservasi tidak berarti manusia nggak boleh memanfaatkan alam, karena sejatinya alam diperuntukkan untuk dimanfaatkan demi kesejahteraan manusia. Hanya saja pemanfaatannya yang dijalankan harus pemanfaatan yang lestari, pemanfaatan yang tetap mempertimbangkan keberlangsungan setiap aspek dan komponen alami dalam ekosistem, sehingga pemanfaatannya bisa dilakukan secara berkesinambungan. Jadi pemanfaatan dalam konservasi itu adalah pemanfaatan yang lestari, yang mempertimbangkan uh, ke keberadaan setiap komponen yang kita manfaatkan. Seperti misalnya jika kita menangkap ikan gitu, jangan kita habiskan. Yang terjadi selama ini kan yang sering kita lihat itu overfishing, penangkapan ikan yang berlebihan. Itu bukan pemanfaatan yang lestari menurut saya, karena berpotensi menghabiskan atau memutus regenerasi populasi ikan-ikan pada saat ini, sehingga takutnya di kemudian hari atau bagi generasi-generasi kita yang akan datang, populasi mereka akan hilang, sehingga pemanfaatannya tidak lagi berkelanjutan sampai beberapa generasi. Jadi sekali lagi, pemanfaatan dalam konservasi itu haruslah pemanfaatan yang lestari. Kita boleh memanfaatkan alam karena memang tujuan alam diciptakan untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tapi itu tadi, pemanfaatannya haruslah mempertimbangkan keberlangsungan setiap komponen dari ekosistem, sehingga pemanfaatannya bisa terus dilakukan sampai beberapa generasi, tidak habis di kita. Karena ketika nanti beberapa komponen ekosistem itu hilang, beberapa spesies hilang dari habitat aslinya, itu akan menjadikan ekosistem tidak seimbang. Dampaknya ya akan ke manusia juga. Nah, baik. Kalau tadi kita membahas apa itu konservasi, apa itu lestari, dan apa itu pemanfaatan yang lestari. Sekarang kita masuk ke konservasi dalam falconry. Jadi falconry juga punya nilai-nilai konservasi di dalamnya. Karena yang dimanfaatkan adalah satwa liar, burung elang, alap-alap, raja wali, itu kan satwa liar. Jadi falconry itu kegiatan yang memanfaatkan satwa liar sebagai satu komponen utama. Jadi alat untuk berburunya adalah satwa liar, yaitu burung pemangsa. Di beberapa negara dewasa ini sudah menerapkan aturan bahwa hanya raptor hasil penangkaran yang boleh dimanfaatkan untuk kegiatan falconry. Karena umumnya mereka telah berhasil menjalankan penangkaran atau pengembangbiakan secara ex situ. Ex situ itu di luar habitatnya. Jadi di satu fasilitas di luar habitatnya. Tujuannya adalah agar tidak lagi mengambil raptor dari populasi alami, sehingga populasi mereka akan tetap terjaga. Jadi di beberapa negara seperti sebagian besar Eropa itu udah nggak boleh lagi mereka mengambil burung pemangsa dari alam untuk kegiatan falconry. Jadi mereka kalau mau berfalconry ya burungnya wajib dari penangkar, dibeli dari penangkaran. Nah, sebagian negara lain masih melegalkan pengambilan individu alami dari alam. Jadi salah satu contohnya itu di US, United States of America. Di Amerika Serikat itu masih boleh mereka ngambil dari alam, tapi dengan aturan-aturan tertentu. Jadi seperti yang diperbolehkan itu hanya individu remaja yang sudah mandiri. Seingat saya itu sekitar usia 1 tahun gitulah. Itu yang boleh diambil. Nah, aturannya adalah ketika kamu mengambil dari alam, maka harus dikembalikan ke alam. Jadi seperti meminjam. Jadi
agar burung itu tetap bisa berkontribusi bagi alam dengan menjalankan fungsi ekologisnya dan mampu menemukan pasangan dan berkembang biak di alam dan meregenerasi populasinya. Jadi ketika nanti burung itu sudah dimanfaatkan untuk falconry setahun atau 2 tahun, karena mereka di sana pakai musim ya, berburu itu ada musim ya. Jadi 1 musim sampai 2 musim itu biasanya, setelah itu mereka akan rilis kembali ke alam supaya burungnya tetap bisa menjalankan fungsi ekologisnya bagi alam dan berkembang biak. Jadi regenerasi populasi itu nggak terputus walaupun dimanfaatkan. Nah, lalu dilarang mengambil burung dewasa atau usia kawin. Jadi burung-burung yang setelah memasuki usia siap kawin itu sama sekali nggak boleh diambil, karena akan mengganggu proses dan peluang mereka untuk berkembang biak. Dilarang mengambil bayi dari alam kecuali dengan kondisi tertentu yang disahkan secara hukum. Nah, mereka ngambil bayi burung pemangsa dari sarang itu benar-benar dilarang, kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu yang menurut pertimbangan mereka itu harus dilakukan. Ya mungkin bisa alasannya karena menyelamatkan satu spesies atau ya banyaklah ya, ada beberapa alasan yang bisa diterima secara hukum. Menyelamatkan satu spesies itu maksudnya mungkin ceritanya adalah ketika satu sarang terinfeksi penyakit yang menular, itu harus dieliminasi dari alam. Jadi sarang itu anakannya boleh diambil agar tidak menulari populasi secara keseluruhan. Lalu kenapa pengambilan anakan itu nggak diperbolehkan? Salah satu alasannya adalah burung yang dirawat dari kecil oleh manusia itu akan menjadi human imprinted bird. Burung yang tidak mengenali jati dirinya karena dari bayi itu sudah dirawat oleh manusia. Jadi burung dengan kondisi seperti itu akhirnya menjadi burung yang tidak layak untuk dirilis kembali ke alam. Karena ketika dia dikembalikan ke alam, kemungkinan tidak akan menjalankan fungsi ekologisnya dengan benar. Bahkan ada kemungkinan justru tidak bisa menemukan pasangan yang tepat. Dengan ketentuan tersebut, kelestarian raptor akan tetap terjaga meskipun pemanfaatan dilakukan terhadap individu alami. Jadi mereka walaupun memanfaatkan individu alami, mengambil dari alam, tapi tetap mempertimbangkan kelestariannya. Ambil dari alam, dikembalikan ke alam. Jadi tidak boleh mengambil sesuatu yang bisa merusak peluang mereka untuk meregenerasi populasinya. Jadi kalau kita membesarkan burung yang diambil dari sarang, itu bayi burung yang diambil dari sarang, artinya burung itu tidak akan layak lagi untuk dikembalikan ke alam. Itu sama dengan kita memutus regenerasinya. Burung itu tidak akan bermanfaat bagi alam, tidak akan bisa berkembang lagi populasinya, terputus sampai di dia generasinya. Nah, itu tadi ketika kita membahas masalah hukum dan aturan-aturan di beberapa negara secara garis besar. Nah, terlepas dari hukum-hukum yang berlaku di masing-masing negara, di tiap-tiap negara yang punya tradisi falconry dan punya aturan soal falconry, sebenarnya falconry juga punya batasan-batasan dalam etika yang menjadikan pemanfaatan falconry itu adalah pemanfaatan yang lestari. Jadi tanpa aturan hukum pun sebenarnya secara mendasar itu falconry punya batasan-batasan etika yang menjamin bahwa pemanfaatan dalam falconry adalah pemanfaatan yang lestari.
Contohnya itu, falconer harus berusaha keras untuk menjaga kelestarian burung pemangsa natif di alam. Nah, ini saya ambil sumbernya dari Falconry First Survey Course for the Novice Falconer, karya K.R. Vetoyer. Nah, jadi falconer itu wajib berusaha keras untuk menjaga kelestarian burung pemangsa yang ada di habitat tempat dia tinggal. Lalu contoh lainnya itu tidak merilis human imprinted bird atau mal imprinted ke alam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, burung yang dibesarkan oleh manusia itu kemungkinan besar akan menjadi human imprinted. Karena burung human imprinted tidak layak untuk dirilis kembali ke alam. Ketidaklayakan ini sendiri mencakup banyak hal. Sebagai spesies altricial, burung pemangsa yang dibesarkan oleh manusia atau human imprinted mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengenali spesiesnya sendiri, hingga ketidakmampuan untuk menemukan pasangan seksual yang pantas untuknya. Hal ini disebabkan karena burung pemangsa yang dibesarkan oleh manusia akan menganggap manusia yang membesarkannya sebagai induk, menganggap dirinya adalah spesies yang sama dengan manusia, dan kemudian akan menganggap manusia sebagai pasangan seksualnya. Nah, itu saya kutip dari buku Understanding the Bird of Prey, karya Dr. Nick Fox, seorang ahli biologi raptor. Nah, jadi maksudnya itu spesies altricial itu adalah spesies-spesies yang ketika baru lahir atau ketika baru menetas itu benar-benar harus mendapatkan pengasuhan dari induknya. Itu adalah altricial species. Contohnya itu tadi burung pemangsa, terus manusia juga termasuk altricial species. Satu lagi lawannya itu adalah presocial species. Jadi contohnya itu adalah seperti ayam, bebek, itu presosial ya. Jadi ketika dia baru menetas, dia sudah bisa hidup mandiri sebenarnya, tanpa harus bergantung kepada induknya. Nah, jadi untuk altricial species ini proses imprintingnya itu lebih lama dibanding dengan presosial. Presosial mungkin hanya beberapa menit atau mungkin hitungan jam lah paling lama. Spesies altricial tidak begitu. Spesies altricial butuh waktu sampai berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai bertahun. Tadi kita membahas soal imprinting. Sebenarnya apa sih imprinting itu? Mungkin nanti lebih detailnya saya akan bahas di video selanjutnya, karena saya memang berencana buat video yang membahas soal imprinting. Tapi akan saya singgung sedikit. Jadi imprinting itu adalah satu bentuk pembelajaran di mana seekor hewan memperoleh indera identifikasi spesiesnya. Jadi proses imprinting itu sangat penting bagi spesies-spesies altricial untuk membentuk karakter dia selayaknya spesiesnya, membentuk karakter, membentuk behavioral, membentuk kebiasaannya agar kebiasaannya itu sesuai dengan spesiesnya, dan dia akan mampu mengenali spesiesnya dengan baik. Jadi dia itu spesies apa akan dia kenali melalui proses imprinting alami. Nah, ketika proses imprinting alami itu tidak berjalan, artinya ada satu kondisi di mana burung itu harus dibesarkan oleh manusia. Contohnya adalah burung-burung yang kehilangan induk, itu biasanya akan dirawat oleh manusia dan menjalani proses imprintingnya bersama manusia. Nah, itulah nanti yang akan menjadi human imprinted bird, atau biasa dikenal mal imprinted. Jadi proses imprintingnya tidak alami. Proses imprintingnya dijalankan bersama induk pengganti.
Akhirnya dia tidak akan merekam merecord di otaknya bahwa dia itu adalah spesies burung. Kecenderungannya adalah dia akan merasa seperti spesies yang membesarkannya. Dalam hal ini ya manusia. Nah, tadi kita sudah membahas pemanfaatan yang lestari dalam falconry, yang pemanfaatannya itu sesuai dengan nilai-nilai pemanfaatan dalam konservasi, yaitu pemanfaatan yang tetap mempertimbangkan keberadaan dan kelestarian burung pemangsa di alam. Jadi ada aturan-aturan dan batasan-batasan etika yang menjamin bahwa pemanfaatan dalam falconry adalah pemanfaatan yang lestari. Tapi fokus kelestarian dalam falconry tidak hanya terbatas pada kelestarian burung pemangsa saja, tetapi juga pada kelestarian seluruh ekosistem agar habitat dan mangsa alami bagi burung pemangsa tetap lestari. Kerusakan habitat tidak hanya berpengaruh buruk bagi kehidupan liar, tapi juga akan berpengaruh buruk bagi kegiatan falconry. Jadi dalam falconry itu falconer wajib untuk juga menjaga kelestarian ekosistem di habitat tempat dia tinggal. Karena ketika ekosistemnya tidak berjalan dengan seimbang, maka ada kemungkinan beberapa spesies itu akan absen dari habitat tersebut. Bisa jadi yang absen itu adalah mangsa-mangsanya si burung pemangsa. Artinya tanpa mangsa kegiatan falconry, kegiatan berburunya tidak akan bisa berjalan. Jadi untuk itu falconer wajib berusaha sebaik mungkin untuk menjaga kelestarian seluruh ekosistem tempat dia tinggal. Jadi fokusnya tidak hanya di burung pemangsa, tapi juga di mangsanya, di habitatnya, semua harus dipertimbangkan. Peran lain falconry dalam konservasi adalah sebagai salah satu metode rehabilitasi yang cukup efektif bagi raptor-raptor yang harus mendapat perawatan dan dipersiapkan untuk dirilis kembali ke alam. Jadi metode falconry juga bisa digunakan sebagai metode rehabilitasi karena memang dalam falconry ada teknik yang melatih burung pemangsa untuk memaksimalkan potensinya berburu di alam. Jadi memaksimalkan kemampuannya untuk berburu di alam. Jadi kemampuan berburu itu salah satu hal penting untuk burung pemangsa agar dia bisa survive di alam, agar dia bisa tetap bertahan hidup. Metode falconry bertujuan untuk memaksimalkan kemampuan berburu bagi raptor dengan cara melatih dan membiasakan burung untuk terbang dan berburu secara rutin, di mana kegiatan tersebut dilakukan di alam nyata dengan pilihan mangsa yang alami yang diperoleh secara alami. Sehingga ketika burung benar-benar dirilis ke alam, burung sudah akan terbiasa dengan kondisi seperti seharusnya. Jadi di falconry itu burung dibiasakan terbang, benar-benar terbang bebas, lalu dibiasakan untuk berburu di habitat aslinya, berburu mangsa alaminya dengan cara yang alami. Jadi dibiasakan untuk benar-benar terbang secara alami, mengejar mangsa, melakukan manuver-manuver, mengasah kemampuan terbangnya, mengasah agility-nya. Jadi ketika nanti burung itu benar-benar dirilis ke alam, dia sudah punya kemampuan yang maksimal untuk berburu sebagai salah satu penunjang untuk dia bertahan hidup.
Lalu ada kasus itu soal pemulihan populasi peregrine falcon di Amerika Utara yang menurun akibat penggunaan DDT, atau ini mungkin agak ribet ya namanya ya. Panjangnya itu dichlorodiphenil trichloroethena. Susah namanya. Ya disingkat DDT. Jadi itu adalah pestisida yang kalau saya tidak salah, itu koreksi kalau saya salah. Mungkin bisa di kolom komentar dikoreksi. Itu sekitar tahun 1970-an itu marak digunakan, yang mengakibatkan menurunnya populasi peregrine falcon atau alap-alap kawah kalau bahasa Indonesianya, Falco peregrinus. Nah, memang tidak secara langsung membunuh individu-individu burung peregrine dewasa ya, tapi akibat dari DDT ini adalah telur-telur burung peregrine itu kulitnya menjadi tipis. Akhirnya telur itu tidak bertahan sampai menetas, tidak menjadi individu baru. Akhirnya memutus regenerasi mereka di alam. Mungkin kenapa bisa sampai ke peregrine adalah DDT itu mungkin mencemari serangga atau hewan-hewan yang berada di bawah rantai makanannya si peregrine. Jadi ketika peregrine makan, DDT itu akan masuk ke dalam tubuhnya dan terakumulasi di situ. Akhirnya membuat telur-telur yang dihasilkan itu tidak bisa menetas karena kulitnya menjadi tipis. Nah, setelah populasi peregrine menurun di Amerika itu, falconer itu membentuk satu organisasi namanya itu The Peregrine Fund. Ini berperan dengan menerapkan captive breed penangkaran dan metode parent rate. Jadi hasil penangkaran itu tidak dibesarkan, anak-anakan hasil penangkaran itu tidak dibesarkan oleh manusia tapi dibesarkan oleh induknya. Ini metode ini diberlakukan ke peregrine falcon, alap-alap kawah. Lalu melakukan restocking. Restocking itu melepas liarkan kembali hasil dari penangkaran tadi, menjadikan populasi peregrine falcon kembali pulih dan dikeluarkan dari daftar satwa terancam di Amerika Serikat pada tahun 1999. Nah, jadi sosok falconer di balik kisah sukses itu adalah Tom G. Kate. Itu dia lahir tahun 1928 dan wafat tahun 2019 kemarin. Dia adalah seorang falconer, ornitologis, mantan direktur laboratorium ornitologi di Universitas Cornell, New York, sekaligus pendiri dari The Peregrine Fund. Itu sumber yang saya ambil itu dari New York Times, terbitan tanggal 15 Februari 2019. Jadi falconer juga berperan besar dalam pemulihan spesies peregrine falcon di Amerika, dan sekarang Peregrine Fund itu masih tetap bekerja untuk membantu pemulihan spesies-spesies burung pemangsa lain di seluruh dunia. Jadi diinisiasi oleh seorang falconer dan akhirnya membawa dampak besar sampai sekarang untuk konservasi burung pemangsa, untuk pelestarian burung pemangsa. Jadi itulah pembahasan soal konservasi dalam falconry. Maka kesimpulan yang saya ambil adalah konsep pemanfaatan dalam falconry adalah pemanfaatan yang lestari, yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai konservasi. Konsep pemanfaatan dalam falconry mempertimbangkan serta mengupayakan keberlangsungan populasi alami, sehingga pemanfaatan dapat terus dilakukan secara berkesinambungan dan tetap menjaga keseimbangan ekosistem.
Falconry berperan besar dan menjadi bagian tak terpisahkan dari konservasi, sehingga seorang falconer sejati adalah juga seorang konservator yang menjalankan nilai-nilai konservasi dalam hidupnya. Ya, jadi seorang falconer sejati yang benar-benar menjalankan etika-etika falconry adalah juga seorang konservator. Karena ketika dia menjalankan etika falconry, dia melakukan pemanfaatan yang lestari dan berusaha keras menjaga keseimbangan ekosistem di sekitarnya. Ya, itu tadi pembahasan soal falconry dan konservasi. Jika ada yang ingin memberi masukan, kritik, dan pertanyaan, mungkin bisa diketik di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab, atau ketika ada koreksi dengan apa yang saya bahas, mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan karena saya tahu saya bukan orang yang sempurna. Keilmuan saya tentang falconry masih sedikit sekali. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai dengan apa yang teman-teman pahami tentang falconry, ya bisa beri masukan ke saya melalui kolom komentar. Nanti kita akan perbaiki lagi informasinya supaya tidak menjadi misinformasi. Ya, terima kasih sudah mendengarkan ocehan saya dari tadi. Semoga bermanfaat, semoga menarik untuk didengarkan, dan mungkin ketika teman-teman merasa ini bermanfaat, bisa di-share juga ke teman-teman yang lain supaya bisa dipahami bersama seperti apa konservasi dalam falconry. Baik, sekali lagi terima kasih. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.